Nah, kalau misalnya kemudian aku sering lihat itu ya, Ustadz ya, di dalam komentar aku juga sering bicara tentang Tuhan. Tuhan dari agama Islam dan Kristen. Mereka kan sering membenturkan bahwa Tuhannya itu seolah-olah berbeda gitu loh. Ini lebih kepada Tuhan itu ada beberapa atau sebenarnya pemahamannya yang berbeda? Jadi kalau profetis yang biasa diistilahkan bahasa sederhananya agama samawi, ya gitu. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Iya. Menurut sebagian pakar, mereka mengatakan itu agama profetis. Nah, ini pasti Tuhannya satu. Pasti semua mengatakan Tuhan Allah. Cuma mungkin umat Islam mengatakan dalam lafaz bahasa Arab Allah. Mungkin teman-teman Nasrani Allah misalnya. Nah, seperti itu. Tapi kan dia merucut kepada satu Tuhan. Iya. Ya. Terus apa perbedaannya? Orang-orang Yahudi, mereka membatasi keyakinan mereka kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada utusannya hanya sampai Nabi Musa. Iya. Udah selesai, setelah Nabi Musa, bagi mereka nggak perlu ada Nabi. Begitu. Makanya dalam buku-buku sejarah yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa adalah orang-orang dari Bani Israel. Iya. Itulah kaum Yahudi. Kan? Nah, teman-teman Nasrani, mereka beriman kepada Allah, mereka batasi sampai Nabi Isa. Kan begitu. Iya. Tuhannya tetap sama, Allah. Tapi nabinya sampai Nabi Isa. Nah, umat Islam melengkapkan sampai Nabi Muhammad. Iya. Nabi Musa Nabi, Nabi Isa Nabi, Nabi Muhammad juga Nabi. Nah, jadi Tuhannya tetap satu. Shalom, banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah dalam Alkitab dan Allah dalam Al-Quran itu sama. Tapi, apakah benar demikian? Jika kita menyembah Allah yang sama, mengapa gambarannya dalam dua kitab ini sangat berbeda? Sofiatul Al-Hayat, seorang apologet Kristen, punya pembahasan menarik soal ini. Dan hari ini, kita akan melihat dan menanggapinya bersama-sama. Tapi tunggu, pernahkah kita bertanya, jika nama Tuhan yang kita panggil ternyata bukan Tuhan yang benar, apakah doa-doa kita sampai kepadanya? Atau, mungkinkah kita sedang menyembah Tuhan yang berbeda tanpa kita sadari? Kalau kamu ingin terus belajar dan mendalami kebenaran firman Tuhan, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan tentu saja, klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Al-Murid Kristus. Siap, yuk, kita mulai. Karena belum ada muslim yang masuk ya. Kemarin kita bicara mengenai kata Allah ya. Kata Allah dan kata Tuhan. Jadi kata Allah itu bukan pencipta artinya. Ya, pencipta kita itu disebut di dalam Alkitab sebagai Elohim tertinggi, Allahnya para Allah, Bapaknya para Allah. Ya, Elohenya para Elohim, Allahnya para Allah, itu artinya Allah tertinggi. Atau dia mempunyai gelar di dalam Alkitab kita adalah El Elyon. Ya, nah itu banyak teman-teman yang nggak ngerti mengenai hal ini. Oke, saya sebenarnya sudah bikin salah satu video mengenai apa itu yang dimaksud dengan Allah ya dan Tuhan di dalam Alkitab kita. Oke, saya live-kan dulu ya teman-teman ya. We are going to live on YouTube.
Logonya kita taruh di sini aja. Oke. Nah, jadi ada banyak orang Kristen berpikir ketika mendengar kata Allah karena terpapar oleh doktrin-doktrin Islam di Indonesia, sehingga orang-orang Kristen ketika mendengar kata Allah itu di dalam pikiran mereka pencipta. Ya, tidaklah demikian, teman-teman. Ya. Lalu ketika mendengar kata Allah dicampur dengan kata Tuhan. Jadi sama nih. Ya, kata Allah ketika orang mendengar kata Allah, kata Tuhan itu sama. Nah, itulah sebabnya orang-orang Kristen yang bodoh ini, kenapa mereka bisa menjadi mualaf? Bisa menjadi mualaf. Karena kemarin, ya, atau tadi pagi ya, waktu saya di ruangannya siapa ya, Bang Oki kalau nggak salah, atau siapa ya, saya lupa. Muslim tuh mengatakan begini, di dalam Alkitab tertulis, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah katanya. Di mana itu dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab saya bilang. Lalu dia mengutip Shema Israel. Dia nggak tahu ayatnya. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu yang disebut kredo imannya orang Israel. Orang Yahudi ya itu merecite, melafalkan Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu sehari 3 kali. Ini orang Kristen juga banyak yang gak ngerti nih. Ya, pokoknya orang Kristen tuh cuma dicekoi barang siapa mau selamat ikut Yesus. Ya kan? Konsep keselamatan di dalam otaknya orang Kristen ini, kalau Anda lihat apologet yang beredar di TikTok, ya, adakah keselamatan di luar Yesus? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang sampai kepada Bapa kecuali aku. Keselamatan itu menurut mereka adalah masuk surga. Kalau Anda nggak percaya, coba cek ke komal-komal sebelah. Orang-orang mengajarkan keselamatan itu masuk surga. Dan ini terjadi, saya lihat di dalam apologet besar yang diikuti, ya, bahwa di dalam konsep mereka, kata keselamatan itu artinya masuk surga. Itu nggak betul. Keselamatan di dalam Alkitab itu artinya menjadi ciptaan baru. Diselamatkan itu artinya dikembalikan kepada posisi semula. Dikembalikan, diselamatkan itu artinya direstorasi untuk bisa berfungsi. Ya, seperti awal mula diciptakan. Ini contoh. Keselamatan itu dulu ya, Bapak Ibu. Itu yang masuk di dalam otaknya orang Kristen. Ini saya bicara about salvation atau keselamatan. Bapak Ibu cek. Rata-rata gereja dan rata-rata pastor dan juga rata-rata apologet yang besar di TikTok, ya, mereka itu memasukkan satu konsep yang umum. Tapi kalau Anda lihat pengajaran ayat kok nggak umum, ya nggak umum. Karena hal-hal seperti ini nggak akan Anda dapati banyak di gereja. Hanya ada beberapa gereja besar yang mengajarkan prinsip kerajaan surga ini, tapi nggak banyak. Nah, konsep-konsep keselamatannya diajarkan gereja itu masuk ke dalam orang Kristen sebagai salah satu konsep keselamatan, artinya masuk surga. Kalau Anda nggak percaya, tanya aja. Apologet besar yang ada di TikTok, di YouTube, ya, ketika mereka berbicara tidak ada keselamatan lain, ya, di luar Yesus, mereka menyatakan keselamatan hanya masuk surga. Itu tidak benar, teman-teman. Ya, itu tidak benar. Keselamatan itu dikembalikan kepada fungsi asal. Itu kata dosa. Dosa itu hanya meleset dari tujuan penciptaan semula. Diselamatkan itu hanya dikembalikan. Dikembalikan ke awal tujuan ketika Allah menciptakan Adam yang pertama ini. Itu keselamatan. Makanya di dalam Alkitab kita, kerajaan Mesias di bumi, itu dikatakan dia akan kekal. Anda berpikir bahwa nanti kita tuh kekal di surga. Anda nggak percaya ini? Kita baca Lukas 1. Kita baca ya teman-teman ya. Anda berpikir konsep keselamatan itu masuk surga. Makanya saya mengatakan apa? Suatu tempat. Kalau Muslim ditambah itu nanti, surga mereka ada sungai-sungai, sungai-sungai Kamer, sungai susu, sungai madu, begitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi teman-teman, Bapak Ibu?
sungai-sungai, kemudian dilayani oleh 70.000 orang pelayan-pelayan putih, kemudian ditambahin 72.000 bidadari berdada montok. Itu that they think about somewhere place beyond the earth, sesuatu di luar dunia ini. Kenapa? Karena agama itu diciptakan oleh manusia. Agama itu muncul dari satu kerinduan manusia untuk lepas dari dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini. Itu agama. Saya kasih tahu Anda, ketika kita lahir di dunia ini, kita itu wonder. Saya dulu tuh mencari jawaban. Ini sama seperti Buddha. Buddha itu mengatakan ada 8 samsara katanya. Kenapa kita ini menderita, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ya? Kemudian ada apa lagi? Di dalam Alkitab kita ada beberapa hal yang disebabkan oleh dosa asal, yaitu kutuk dan penghakiman Allah. Yang disebut akar dari segala dosa, itu bukan mencuri, membunuh, berzina, bukan. Itu buah dosa asal. Yang dimaksud dosa, Anda baca di Roma 8 ayat 1. Yang disebut dosa asal adalah kutuk dan penghakiman Allah akan dunia ini. The curse and condemnation. Nah, ketika kita lahir, teman-teman, karena kita nggak pernah baca Alkitab, kita lahir itu di dalam satu dunia yang sudah chaos, kacau. Kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Mungkin Anda dilahirkan dari keluarga yang bukan kaya raya, struggle dalam hal keuangan. Mungkin Anda dilahirkan dengan cacat, sakit penyakit. Our world is not perfect world. Tetapi setiap dari kita, saya merasakan sesuatu bahwa kita merindukan a better world, dunia yang lebih baik. Kerinduan manusia akan a better world, dunia yang tanpa air mata, dunia yang tanpa kemiskinan, yang kita struggle dengan hidup kita sehari-hari, dunia yang tanpa dengan susah payah, dunia yang tanpa kejahatan. Betul nggak? Kok bisa sih ada manusia tuh begitu kejam, begitu jahat, tukang gosip, tukang fitnah, suka menjatuhkan orang lain, iri hati. Dikatakan ini, percabulan, iri hati, apalagi suka ngiri sama orang. Orang lain naik, berusaha dijatuhkan sama dia. Dengan cara apa? Digosipin. Itu jahat, teman-teman. Sekalipun dia mengaku orang Kristen. Ya, jadi ada banyak komal-komal dan YouTube Kristen itu yang menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena dari dalam dirinya timbul kejahatan. Ya, pengancaman, pembulian, apalagi penipuan, ya, tukang tipu sana, tukang bohong. Kenapa manusia sukanya bohong? Dari dalam kecil, dari sejak kecilnya Alkitab berkata apa yang ditimbulkan dari dalam hati itu yang jahat. Dari mana? Dari mana semua yang ada di dunia ini tuh berasal? Kok bisa ada kejahatan di dunia ini? Ada kemiskinan, ada ketelanjangan, ada sakit penyakit. So, manusia mencari cara, bagaimana caranya aku bisa pergi ke dunia yang lebih baik. Agama itu muncul dari situ. Ngerti ya? Pencarian manusia akan sesuatu yang di luar dirinya. Nah, lalu dengan cara apa? Karena mereka tidak tahu jalan naik ke atas, jalan naik kepada dunia yang lebih baik ini. Karena Yesus, Alkitab berkata, gak ada orang tahu jalan naik ke surga. Maksudnya ke dunia yang lebih baik itu, kalau bukan anak manusia yang turun dari surga yang menunjukkan kepada kamu caranya. Manusia berusaha cari ke atas, itu agama. Dengan cara apa? Amal baik. Mereka berpikir, kalau aku beramal baik, nanti aku gak akan masuk neraka, aku akan masuk ke surga katanya. Aku akan dijanjikan apa? Buah-buahan. Aku akan makan dari pinggan-pinggan dan piring-piring dari emas dan perak. Aku akan diberikan pelayan-pelayan untuk melayani aku. Aku akan boleh tidur dengan banyak wanita. That's their imagination. Nanti aku akan tidur di ranjang-ranjang king coil, bertelekan di dipan-dipan. Ngerti gak? Itu yang dijanjikan. Itu yang dijanjikan oleh agama. Ada banyak hal.
Dia bilang kalau kamu ikuti ini dengan cara beramal baik, dan nanti mungkin kamu di kehidupan yang akan datang, kamu akan berreinkarnasi dengan kehidupan yang lebih baik. Kamu mungkin akan nggak jadi sapi, nggak jadi anjing. Kamu mungkin akan jadi anak raja. That's their imagination. Karena itu longing dari dalam diri manusia untuk merindukan a better world. Karena kita lahir di dunia yang dia lihat itu sekeliling kita tuh penuh dengan kesengsaraan. Tetapi Alkitab mengatakan ada satu Allah yang sejati. Alkitab mengatakan mengapa bangsa-bangsa di luar Israel tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Kenapa? Karena mereka diceraikan oleh Allah yang sejati. Mereka punya dewanya masing-masing, berhalanya sendiri-sendiri. Mereka nggak bisa mengenal Allah yang sejati. Karena itu di dalam kitab Mazmur 147 ayat 19 sampai dengan 20, ya, Mazmur 147 19 sampai dengan 20, dikatakan Allah itu tidak menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya orang Indonesia, saya bangga menjadi orang Indonesia, tapi ternyata keselamatan tidak datang dari bangsa Indonesia. Makanya saya sebagai orang Indonesia nggak bisa kenal Allah yang sejati. Karena Allah tidak menyatakan dirinya. Inilah bedanya kekristenan dengan 4.000 agama di dunia manapun. Allah mereka tidak pernah menyatakan dirinya. Itulah yang disebut Allah-Allah yang diciptakan oleh manusia. Nah, Bang Edis pernah berkata begini, ada dua Tuhan di dunia ini. Satu, Tuhan yang menciptakan manusia. Kedua, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang diciptakan manusia ini yang disebut agama. Ngerti ya? Kalau dia Allah, dia pencipta, dia bisa bicara, dia hidup. Dia pasti bisa mereveal dirinya, mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya. Dan hanya Allah Israel lah yang turun ke dunia ini, yang didengar suaranya, yang mampu memanifestasikan dan menyatakan dirinya kepada kita. Allah lain gak ada yang pernah dilihat. Allahnya orang Islam itu gak pernah didengar, mati bersama dengan Muhammad 1400 tahun yang lalu. Pada waktu saya menjadi Kristen pertama kali, what amazing me, yang membuat saya amazing, adalah saya mendengar suara Tuhan pertama kalinya dalam hidup saya. Dan pada waktu itu saya berkata, dia hidup ternyata. Dia hidup dan dia bisa bicara. Tapi Allah bangsa-bangsa lain mati. Makanya kalau Anda berkata kepada orang Muslim, mereka gak bisa dengar suara Tuhan. Mereka gak pernah berbicara secara pribadi. Allah mereka tidak pernah berbicara secara pribadi. Mereka gak punya relasi, terputus. Mereka melakukan ritual-ritual agamanya, puasa, sholat, sembahyang, umroh, naik haji. Tapi mereka tidak pernah punya koneksi dengan Allah mereka. Jadi mereka heran kalau ada orang Kristen yang bisa mendengar suara Allah. Lah, saya lebih heran lagi, kok bisa mereka nggak pernah dengar suara Allah? Karena di tempat saya itu normal. Ini yang saya amazing. Ya, karena mereka itu melakukan ritual agama, mereka putus hubungan, mereka nggak punya relasi dengan Tuhan. Ya, padahal Allah kita berkata apa? Carilah aku selama aku masih dapat dijumpai. Carilah wajahku. Para nabi itu mendengar suara Tuhan. Saya dulu berpikir ketika saya baca Alkitab, Tuhan tuh ternyata bisa bicara loh kepada para nabi. Tapi saya berpikir bahwa Tuhan itu hanya bisa bicara melalui para nabi. Ternyata melalui Roh Kudusnya Allah bicara dengan kita. Kita punya relasi. Kita didamaikan melalui darah anaknya Yesus Kristus. Nah, ini yang kita tidak dapati di dalam agama-agama lain. Ngerti ya? Jadi Allah yang sejati itu bukan Allah yang dikonsep, didefinisikan, oh Allah itu punya sifat begini-begini. Enggak. Nah, satu hal yang saya herankan, di dalam Islam mereka mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Konsep ini itu nggak ada di dalam Alkitab. Karena reproduksi itu adalah salah satu sifatnya Allah kita.
Makanya dikatakan roh itu keluar dari dalam dirinya tuh, terus bereproduksi. Malaikat itu jumlahnya miliaran, itu disebut anak-anak Allah. Dilahirkan dari Allah, terus menerus itu. Ketika saya merenungkan ini, kok bisa mereka mengatakan Allah itu pada kuasa bereproduksi, itu berasal dari Sang Pencipta. Saya kasih tahu Anda, Bapak Ibu, Allah kita itu disebut sumber segala roh. Roh itu keluar dari dalam dirinya tuh. Malaikat-malaikat di surga yang disebut Beneha Elohim, anak-anak Allah, ya, mengapa mereka disebut anak? Dilahirkan tuh. Roh itu keluar dari Bapa terus menerus, maka disebut Bapa. Lah Adam, manusia pertama, laki-laki dan perempuan ini dua-duanya bernama Adam. Adam itu yang Zakar dan Nekeba ini, ya, yang maskulin dan feminin. Itu diberi Allah sama seperti Bapa di surga, kuasa untuk bereproduksi. Kalau malaikat di surga itu tidak diperanakkan. Yang tidak diperanakkan dan tidak beranak itu bukan Allah, tapi para malaikat penghuni di surga itu. Ya, nggak ada yang namanya malaikat Gabriel kemudian nikah dengan siapa, misalnya dengan Uriel gitu ya, atau malaikat siapa gitu, lalu kawin punya anak namanya malaikat Mikael. Nggak ada begitu-begitu. Dikatakan mereka mendapatkan tubuh rohani di surga, mereka punya wujud. Di dalam Yeskiel 1 Anda baca ayat 20 sampai dengan 23, Anda baca di Yeskiel, penghuni surga itu dia punya tubuh rohani, punya wujud dia. Ada yang sayapnya 6, ada yang kerubim, wajahnya 4. Tubuh rohaninya, ini mereka makhluk roh, makhluk kasat mata nggak kelihatan, namanya roh. Di dalam tubuh rohani mereka itu mempunyai roh lagi di dalamnya, sang sumber hidup. Roh ini didapat dari Allah. Lalu bagaimana penghuni surga ini diciptakan, itu nggak dijelaskan di dalam Alkitab kita. Tapi kuasa bereproduksi itu ada di dalam diri Allah kita. Yang nggak bisa beranak dan diperanakkan tuh para malaikat. Maka Yesus berkata, kamu nanti yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, yang akan masuk dalam kerajaan surga, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, itu hidup sama seperti para malaikat di surga. Tidak diperanakkan dan tidak beranak. Karena mereka hidup kekal. They never die. Penghuni surga itu nggak bisa mati karena mereka roh, makhluk roh. Mereka nggak punya tubuh jasmani yang bisa mati. Yang mati ini cuma tubuh jasmani kita ini loh. Kenapa? Diputus aksesnya dari buah pohon kehidupan. Dari pohon kehidupan itu diputus aksesnya. Ya. Nah, Adam yang pertama, dari mana dia mendapat kuasa bereproduksi? Dari Allah. Allah di dalam Alkitab itu tidak menciptakan manusia every single day seperti dalam Quran. Dikatakan apa? Dia memberikan benih, zera. Allah kita memberikan zera itu di dalam binatang, tumbuhan, dan manusia. Tiga-tiganya. Zera ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, pada manusia dan binatang menjadi kata sperma. Pada tumbuhan menjadi kata spora. Ini Anda mesti paham ini. Ya. Itulah asal status kita sebagai anak Adam, anaknya manusia berdosa. Dari mana kita mendapatkan dosa asal itu? Karena kita diciptakan dari damim, dari darahnya Adam. Dari satu damimnya Adam, itu diproduksi massal. Makanya saya mengatakan apa? Saya memberikan satu analogi yang sederhana. Kalau prototipe pertamanya ini udah error, ada yang error nih, maka semua produksi massal itu akan ngikuti prototipe pertamanya, ikut error. Kalau itu error, maka dia nggak bisa berfungsi maksimal, nggak bisa sempurna. Itulah kita, ngerti ya? Itulah kita. Ketika dilahirkan, kita itu udah ibarat tuh cacat produksi, ngerti nggak kamu? Sehingga kita ini harus dilahirkan kembali, artinya dicetak ulang, diproduksi lagi. Sekarang kita dikatakan kamu harus diproduksi ulang di dalam Yohanes pasal 3, dicetak ulang kamu. Tapi nggak boleh ngikuti prototipenya Adam, karena yang pertama udah error. Yesus berkata kamu harus dicetak ulang, lahir kembali dari air dan roh, harus ngikuti prototipe manusia kedua, Adam yang kedua,
Siapa prototipe Adam yang kedua? Yesus Kristus. Maka sama seperti Adam yang pertama menjadi bapak bagi semua manusia, kemanusiaan kita, Yesus sebagai Adam yang kedua, manusia baru, dia menjadi bapak for all the new humanity. Yesus adalah prototipe Adam yang sulung dari semua yang diciptakan. Untuk masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yang Rasul Paulus mengatakan dunia yang akan datang, yaitu kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Maka you and I, you must be reborn again. Dilahirkan kembali, dicetak ulang. That's the way, that's the only way. Itu keselamatan, bukan masuk surga. Keselamatan itu artinya Anda menjadi ciptaan baru. Roh kita dilahirkan kembali, diciptakan lagi, di-create, dibangkitkan sama, di-revive namanya. Revive in spirit. Lalu hati kita, jiwa kita itu dikatakan dibaharui. Create in me a new heart. Dibaharui melalui apa? Melalui firman Allah yang terus-menerus. Kalau kita salah, kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan. Cara berpikir yang keliru, perasaan dan kehendak kita ditaruh di bawah Tuhan. Itu nggak gampang. Ini struggle kita setiap hari. Untuk apa? Meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa di surga. Itu nggak gampang, teman-teman. Jadi keselamatan itu sudah dikerjakan Allah ketika kita dibaptis dan lahir kembali. Sedang dikerjakan Allah pada saat ini melalui rohnya. Dikatakan Roh Kudus, kamu akan mendapatkan air hidup. Kalau kamu datang kepadaku, kata Yesus, kamu akan minum air hidup. Aku akan memberikan kepadamu the living water, air hidup yang akan mengalir keluar out of your belly. The living water. Dan living water ini akan membersihkan kita dari hari dari hari lepas hari. Dan Roh Kudus mengerjakan keselamatan itu. Dan dikatakan nanti di langit yang baru dan bumi yang baru kamu akan mendapatkan kepenuhan keselamatan. Artinya apa? Bukan hanya roh kita yang diselamatkan, bukan hanya jiwa kita yang dibaharui, yang rusak ini, tapi nanti juga apa? Tubuhmu diciptakan, kamu akan mempunyai a new body. Itu maksudnya keselamatan yang dijanjikan Tuhan, menjadi ciptaan baru. Nah, ada banyak gereja dan apologet, they have this mindset, keselamatan itu adalah masuk surga. Saya kasih tahu Anda, kerajaan Yesus itu bukan di surga, tapi di bumi. Yesus nanti akan jadi raja bukan di surga, dimensi roh, bukan. Itu tempatnya para malaikat. Di bumi. Di bumi. Dengan 31. Kita baca dulu ya. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat Gabriel berkata begini, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia," kata malaikat Gabriel, "Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak dari Allah yang Maha Tinggi." Jadi dikatakan gini, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus apa? Tahta Daud, kerajaan. Kerajaan. Yesus tidak dilahirkan sebagai penginjil atau misionaris agama Kristen. Yesus born as a king untuk menjadi raja di bumi ini. Dan dikatakan begini, di mana kerajaannya? Dikatakan begini, dan Tuhan Allah akan raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti kerajaannya kekal. Di manakah kerajaan yang kekal itu? Kita lihat, di surga apa di bumi kerajaan Yesus? Coba kita lihat Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal kedua ini agak panjang.
Ya, Yesus menjadi Raja Mesias itu menggenapi nubuatan Daniel pasal yang kedua. Jadi konsep keselamatan itu bukan kita masuk surga, Bapak Ibu, teman-teman. Yesus datang itu sebagai Mesias. Apa artinya? Dia memegang 3 jabatan, Raja, Imam, dan Nabi. Dia adalah puncak keimamatan, imamnya para imam. Disebut imam besar atau Gadol Kohen. Tidak ada imam yang lebih tinggi daripada Yesus. Dan dikatakan di dalam Ibrani 9, karena dia Mesias, maka keimamatannya itu tidak dapat beralih dan kekal. Kenapa? Karena dia nggak mati lagi. Sedangkan imam besar Harun, tipologi daripada Mesias kita, keimamatannya itu dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena mati. Imam besar Harun mati digantikan anaknya Eliezer. Eliezer mati digantikan cucunya Pinehas. Pinehas mati digantikan Abisua. Itu terus menerus itu. Kenapa? Mati, dicegah. Keimamatannya tidak kekal. Tetapi Alkitab mengatakan dia tuh puncak para imam. Kerajaannya kekal. Karena kerajaannya kekal, maka raja kita juga harus kekal dan gak boleh mati. Dia puncak keimamatan. Itu maksudnya dia sebagai Mesias. Imam besar. Tidak ada imam yang lebih tinggi. Dia puncak imam. Imamnya para imam. Dikatakan dia nabinya para nabi. Ibrani 1 ayat 1-3 berkata, kalau sejak dahulu Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabi yang dari manusia, dari kalangan manusia, maka pada hari akhir dia mengutus Mesiasnya yang satu itu. Dan dikatakan dia berbicara dalam perantaraan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus itu adalah nabinya para nabi. Disebut Nabi Hamosyah. Puncak kenabian. Gak ada lagi nabi setelah Yesus. Itu maksudnya. Lalu dia juga disebut puncak daripada para raja. Rajanya di atas segala raja. Ngerti ya? Ada banyak raja. Tapi Yesus sebagai Mesias itu disebut rajanya para raja. Raja di atas segala raja itu Yesus. Nah, 3 hal ini, ya, nabinya para nabi, imamnya para imam, dan rajanya para raja, ini yang disebut dengan kurios, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena segala kuasa, baik di surga maupun di bumi, itu telah diserahkan kepada Yesus sebagai Sang Mesias itu. Nah, dia datang itu untuk mengambil alih 3 jabatan ini yang dihilangkan Adam. Adam itu disebut imam besar kita yang pertama. Dia disebut raja. Rajanya para raja. Raja yang pertama tuh Adam. Jadi kalau Adam tuh yang pertama nggak mati, tidak jatuh dalam dosa, maka kita itu membawa persembahannya bukan kepada Yesus, tapi kepada Adam. Karena dia tuh raja yang pertama. Kita tuh raja-raja. Nanti ya. Dia imam besar kita, Adam. Karena dialah yang dan Hawa yang perempuan yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu taman di sebelah timur di Eden. Lalu dia juga disebut Nabi Allah. Kenapa? Karena dia menyampaikan pesan Allah secara langsung. Hanya Adam yang pertama yang bisa bicara kepada Allah. Nah, Adam yang pertama ini jatuh. Dia kehilangan 3 hal ini. Kita kehilangan 3 hal ini. Adam itu kehilangan kuasa dominionnya atas bumi. Kehilangan kekuasaan ketuhanan atas bumi. Adam kehilangan kerajaan manusia di bumi. Dan Adam itu jatuh keimamatannya. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka jatuh pula keimamatannya. Yaitu dengan cara apa? Diusir keluar dari taman di Eden. Itu bicara dia tidak lagi menjadi imam besar kita. Gak ada lagi perwakilan seorang manusia di hadapan Allah sejak Kejadian pasal yang ketiga. Maka kalau Anda baca seluruh perjanjian baru, ketika ada keputusan surga, sidang ilahi Allah di dalam dimensi roh, ketika iblis hasatan itu datang, maka gak ada yang membela manusia. Kenapa? Karena kita gak punya imam besar. Anda baca tuh di dalam Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, 1 Raja-Raja 22, Daniel pasal yang keempat, you name it. Banyak. Zakaria. Anda baca. Ketika ada sidang ilahi itu langsung kena dampaknya di dalam dimensi materi kita. Kenapa? Nggak punya pembela manusia. Kita nggak punya imam besar. Karena itu di dalam Mazmur dikatakan kita merindukan seorang pengantara, seorang pembela yang menjadi imam di hadapan Allah. Dan imam itu harus dari kalangan manusia karena dia mewakili manusia. Makanya Yesus menjadi imam besar kita. Setelah Yesus mati, bangkit, dia punya kodrat manusia, maka baru dia bisa menjadi imam besar kita. Sebelumnya nggak bisa. Kenapa? Dia bukan manusia. Imam itu harus dari kalangan kita, mewakili manusia di hadapan Allah. Itu imam. Ngerti ya? Yesus hanya bisa menjadi imam besar kita setelah dia menjadi manusia.
Maka 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka sejak Yesus naik ke surga, dia bangkit, kemanusiaannya itu kekal sekarang bersatu dengan keilahiannya. Maka sekarang kita punya perwakilan seorang Adam di hadapan Allah. Kita punya perwakilan seorang manusia di hadapan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Gitu loh teman-teman. Ini konsep di dalam Alkitab kita. Nah, kita lihat kalau Anda baca Daniel pasal yang kedua, itu ada 49 ayat. Di situ dikatakan Nebukadnezar itu bermimpi atau dia mendapat penglihatan. Apa yang dia lihat? Dia lihat patung. Nebukadnezar itu lihat patung. Coba mana ya? Ada nggak ya di sini ya? Mungkin Anda yang nggak pernah lihat apa sih mimpi Nebukadnezar gitu ya. Nebukadnezar mimpi apa? Ada nggak ya? Ini pengajaran tentang bentar ya. Oh nggak ada nih kayaknya teman-teman. Oh ini aku beli map kayak gini ya. Jadi Anda nanti lihat ya, kalau kita belajar mengenai tabernakel Musa, ini kebanyakan gereja nggak ngajarin masalahnya. Ini contohnya mungkin asing. Ini asing, ini tabernakel Musa nih, salah satu contohnya. Ya, nanti kita belajar juga ini. Makanya ketika aku bicara mengenai akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa, saya bicara Yesus sebagai bait suci Allah. Orang-orang bilang, Bu Sofi katanya itu jalan kebenaran itu, kata Yesus sebagai bait suci. Asing kenapa? Ya karena di gereja kalian memang gak pernah diajarin tabernakel. Apalagi kerajaan. Apa itu Bu kerajaan? Masa kerajaan manusia merupakan daerah jajahan kerajaan sorga? Ya, gimana ya teman-teman, maklum lah ya. Oke, this is the book of Daniel. Oke, ini the book of Daniel. Ya, mungkin Anda nggak. Ini mimpi Nebukadnezar, teman-teman. Ini patung nih yang dilihat Nebukadnezar nih. Ini patung yang dilihat. Kepalanya dari emas, dadanya perak, ini pinggangnya tembaga, ini dari besi, kemudian kakinya besi bercampur tanah. Nebukadnezar tuh mimpi, lihat patung ini loh. Ya, ini mimpi Nebukadnezar di Daniel pasal yang kedua. Head of gold, kepalanya dari emas, chest and arms, jadi dada dan lengannya ini dari perak dan tangannya dari perak. Belly and thigh, jadi perut dan thigh itu pinggul, panggulnya dari bronze itu tembaga. Legs of iron and feet of iron and clay. Jadi kakinya ini dari besi, kemudian bawahnya itu dari besi dan tanah liat. Ini mimpi, dia lihat patung nih. Itu simbol daripada kerajaan-kerajaan manusia di dunia ini. Nah, makanya kalau Anda mimpi, itu jangan diinterpretasikan mentah-mentah. Aku dapat penglihatan Sofi, istanaku di surga, sebelahnya istananya Raja Daud. Itu mentah-mentah, kenapa? Itu biasanya berupa simbol yang harus ditranslatekan, diinterpretasikan. Kalau Anda nanti, ya, kalau pengajaran Anda itu keluar melenceng daripada apa kata Alkitab, nanti Anda bikin market, kayak gereja Korea tadi loh. Market, ya. Kalau surga lantai 1 merumput, dia nggak dapat rumah. Kalau surga lantai 2 dapat apartemen, surga lantai 3 dapat rumah, surga lantai 4 dapat istana, surga lantai 5 dapat Yerusalem baru katanya. Islam ditambahi hayalannya. Nanti di surga aku dilayani 72 bidadari berdada montok Bu Sofi, plus nanti dapat pinggan-pinggan piring-piring dari emas dan perak, dan aku dapat apa? Aku berpakaian sutra hijau katanya begitu. Kalau Islam nih, kenapa? Because pengajaran mereka tuh di luar apa yang Tuhan katakan. Ya, percayalah sama saya, Rasul Paulus lebih ngerti apa kitab Taurat dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang sekarang ini ngaku-ngaku di TikTok ataupun YouTube. Tahun 2000 ya. Nabi-nabi, percaya sama saya, Rasul Paulus itu jauh lebih hafal kitab Taurat Musa. Dia lebih ngerti bagaimana cara menginterpretasikan, menafsirkan perkataan Yesus dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul abad ke-20, Bapak.
kepada Anda nanti surga lantai 1 kita dapat rumput, surga lantai 2 kita dapat apartemen atau kos-kosan, surga lantai 3 nanti kita dapat rumah, surga lantai 4 dapat istana. Itu benar nggak menurut Bapak Ibu? Dibikin market sama mereka nih. Lalu mereka berdoa, Changchunim, Bapak, terima kasih untuk istana kami di surga. Itu nggak ada di dalam Alkitab kita. Ya, yang dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya kasih tahu Anda, Bapa itu yang disebut adalah Allah pencipta. Yohanes 4 ayat 24 berkata Allah kita adalah roh, ruah. Dia memenuhi seluruh alam semesta ini. Bagaimana engkau mengatakan dia punya rumah? Salomo berkata, aku mau bikin rumah karena engkau menjanjikan kepada Daud, Bapakku, aku yang akan bikin rumah bagimu. Lalu Tuhan berkata apa? Rumah apakah yang akan kau buat untuk aku? Padahal apa, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Bagaimana engkau berkata engkau mau bikin rumah buat aku? Jadi apa yang dimaksud dengan rumah Bapa? Maksudnya dimensi roh. Anda baca Yesaya 57 ayat 15. Allah berdiam di dalam tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Maksudnya apa? Apa artinya Allah berdiam di tempat tinggi dalam kekekalan? Apakah kalau Allah berdiam di surga, Allah nggak ada di bumi? Bukan. Tempat tinggi itu maksudnya dimensi yang jauh lebih tinggi, di luar dimensi ruang dan waktu kita. Di dalam kekekalan, ide eternity, itu maksudnya di luar dimensi ruang dan waktu kita. Dimensi roh namanya. Di dalam dimensi roh itu nggak ada waktu. Makanya dikatakan di dalam kekekalan. Mudeng. Ini orang Kristen kebanyakan nggak ngerti loh, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia pikir Bapak itu di surga itu ini apa, jual perumahan kali ya. Agen properti kali ya. Dipikir agen properti. Halo, siapa nanti yang ini untuk gereja ini, bahkan ada gereja yang udah mengkapling-kapling tempat dia di surga. Anda boleh percaya boleh nggak? Salah satu gereja di Meksiko, Anda scroll, Anda cari tuh. Salah satu gereja di Meksiko itu menjual tanah surga 1 meter itu $100. Itu hampir sold out, saya kasih tau Anda. Gereja di Meksiko nih. Dia menjual, dia bilang ini, barang siapa masuk surga, mau masuk surga, beli tanahnya dulu di surga. Dia jual 1 meter $100. Anda bayangkan, kalau Anda diajar oleh pengajar-pengajar yang mempunyai pemahaman yang keliru, dan Anda dimanfaatkan untuk dikeruk uangnya, ayo beli tanah di surga. Ini bukan satu gereja loh, ini baru gereja Meksiko. Belum ketahuan nanti yang gereja dari Cina yang jualan tanah di surga. Gereja Korea Selatan itu sudah jualan tanah di surga, Bapak Ibu. Bahkan ada gereja yang mengatakan kalau nggak di gerejaku nanti kamu nggak dapat kapling di surga. How can you? Saya tanya, kalau surga Anda masuk tempatnya para malaikat, saya tanya, Serafim, Ofanim, Kerubim, Gabriel itu kira-kira punya rumah nggak? Gabriel tuh, malaikat Gabriel, Mikael di surga itu mereka bertempat, ada rumah-rumahnya nggak itu? Hah? Allah kita adalah roh. Bagaimana kamu bisa mengkotakkan dia di dalam satu tempat posisi tertentu? Anda harus menarik ini dalam bentuk simbol. Makanya kalau Anda mendapatkan simbol, maksudnya apa ya Tuhan? Berikan aku hikmat, berikan aku pengertian. Ya, ini makanya ini yang menyebabkan umat itu disesatkan. Bayangin ada gereja jualan tanah surga 1 meter $100. Percaya nggak? I tell you the truth. Saya bicara sama Anda apa adanya aja nih. Ini miris Bapak Ibu, teman-teman. Karena pengajaran yang keliru. Nah, saya kasih tahu Anda, di mana nanti kerajaan Yesus, di surga apa di bumi? Kita baca Daniel pasal yang kedua. Ketika dia melihat tadi patung, itu melambangkan kerajaan-kerajaan di bumi, tidak ada yang dapat menafsirkannya kecuali Daniel. Jadi mimpi itu nggak boleh ditelan mentah-mentah. Ngeri ya?
Dan mimpi itu biasanya pewahyuan pribadi. Ini adalah yang apa yang diwahyukan kepada Raja Nebukadnezar. Ya. Kemudian Anda lihat ini, apa yang dimaksud dengan patung itu yang dilihat Nebukadnezar itu. Berkatalah Daniel. Ya, Daniel bilang begini. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel tuh mendapatkan vision. Ini loh penglihatan yang dilihat Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Jadi kerajaan manusia di bumi itu tidak berdiri otorisasi, merupakan daerah jajahan dan kerajaan sorga. Ya, kerajaan raja-raja di bumi itu bisa berkuasa, bisa dipecat sama Tuhan, bisa diangkat sama Tuhan. Itu atas kehendak El Elyon, dikatakan di dalam Daniel 4 ayat yang ke-17. Ya, kerajaan manusia itu daerah koloni, tidak berdiri sendiri. Kerajaan di bumi ini bagian daripada perluasan kerajaan sorga. Ini Anda nggak mudeng-mudeng, nggak berdiri sendiri, teman-teman. Dipecat dari pusat, dari kantor pusatnya. Ya, kalau kantor pusat bilang lu turun. Makanya di dalam perjanjian baru Rasul Paulus mengatakan apa? Tidak percuma pemerintah pedangkan apa? Tidak ada pemimpin penguasa yang tidak berasal dari Allah. Ini Anda mesti ngerti nih. Konsep dua kerajaan ini, antara kerajaan dimensi roh dengan kerajaan kita, kerajaan yang tidak kelihatan dengan kerajaan yang kelihatan, kerajaan yang roh dengan kerajaan fisik. Anda mesti ngerti konsep dua kerajaan ini, ya. Lalu apa kata Daniel di dalam Daniel pasal yang kedua? Tuanku melihat suatu penglihatan ya raja, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihat, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini patungnya dari Nebukadnezar ini. Kayak gini nih patungnya nih. Ya, ini patung. Dia lihat. Ini yang di-decipher, ini yang ditafsirkan oleh Nabi Daniel. Nah, kita lihat ya. Apa kata Nabi Daniel? Itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja. Jadi di bumi ini itu ada yang disebut raja segala raja. Itu yang disebut yang sulung. Ya. Dan itu ada tipologi dari kerajaan Mesias nanti di bumi. Kerajaan Mesias itu menjadi yang sulung dari antara raja-raja di bumi. Ya. Yang kepadanya telah oleh Allah semesta langit diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadamu, maksudnya kepada sang raja ini, Nebukadnezar, kamu itu Nebukadnezar, kamu menjadi raja di bumi, itu karena diberi kuasa oleh Allah semesta langit. Ya, kamu diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tanganmu ya raja, telah diserahkannya semua anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Dia bicara tuanku Nebukadnezar raja Babilonia, itu yang disebut raja yang sulung di bumi, kepala yang emas yang tuanku lihat patung itu. Lalu, tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku, kemudian suatu kerajaan lain, maksudnya Media dan Persia. Kemudian suatu kerajaan lain, yakni yang ketiga dari tembaga, ini maksudnya kerajaan Yunani, dan yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Ini maksudnya kerajaan Romawi dan semua kerajaan sampai pada akhir zaman, sampai pada nanti kerajaan Mesias ditegakkan di bumi ini. Lalu sesudah itu, yang keempat dari besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan yang menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Termasuk kerajaan antikris nanti ya. Dan seperti yang tuanku lihat, kaki-kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan ini telah terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu
sebagian dari besi dan tanah liat, sebagian keras dan sebagian rapuh. Ya, seperti yang Tuhan kulihat, bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan apa? Tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, ini lihat ini. Ya, ini kerajaan Adam yang di bumi ini. Kerajaan yang kelihatan di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ya, yang disebut the kingdom of man atau kerajaan manusia. Allah semesta langit akan mendirikan apa? Suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan Yesus nanti tuh bukan di surga, di bumi. Kok lu mau ke surga? Nih, lihat ini ya, kerajaan Mesias Yesus di bumi. Lah Anda ke surga gimana? Nggak cocok dong, gimana sih? Tuhan Allah pada zaman kerajaan manusia di bumi ini, ya, the kingdom of man, kerajaan Adam di bumi ini, dia akan mendirikan suatu kerajaan yang dikatakan ini, yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan ini yang Tuhan dirikan akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung. Dari gunung ini bicara Tuhan. Ya, dalam budaya ancient Near East, timur dekat purba, yang namanya Bait El atau rumah Allah itu selalu di gunung. Gunung itu adalah tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Ya, makanya ketika Musa menghadap Allah, Tuhan begini, naiklah kamu Musa, Harun abangmu, Nadab dan Abihu menghadap aku ke gunung. Ya, di dalam Alkitab kita disebut, marilah kita naik ke Bukit Sion, ke Gunung Kudus, ke rumah Yakub Allah kita. Itu selalu di gunung. Taman Eden di dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai 14 disebut Gunung Kudus Allah. Karena taman di Eden, sebelah timur di Eden, adalah tempat pertemuan antara manusia dengan Allah. Itu bicara budaya timur dekat purba. Ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat. Di dalam mimpinya, Nebukadnezar itu melihat seungkit batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Dan batu ini menghancurkan patung yang dilihat Nebukadnezar itu. Dan patung ini menjadi sekam yang ditiup angin. Kemudian batu yang kecil ini menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Kita lihat ini ya. Kekuasaan kerajaannya ini tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi kemudian. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Jadi, nih ya, Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Jadi Allah itu bukan pencipta. Siapa Allahnya Daniel? Dikatakan begini, sesungguhnya Allah mula Allah, segala Allah. Artinya apa? Allah yang tertinggi, bapaknya para Allah gitu loh. Elohimnya para Elohim. Tuhannya para Tuhan. Dikatakan ini Raja para Raja, yang berkuasa atas segala raja di bumi ini. Jadi kerajaan Mesias yang akan Tuhan dirikan sesuai dengan Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33, ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung dan memberikan seorang anak laki-laki dan menamainya Yesus, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Mesias Yesus ini raja tahta Daud, menggenapi nubuatan Daniel pasal yang kedua ini. Dan kerajaan Mesias ini tidak akan musnah.
Di mana kerajaan Yesus nanti, teman-teman? Saya tanya, di surga dalam hayalanmu nanti loh, yang ada tingkatannya tuh lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, atau di bumi kerajaannya Yesus? Halo. Di mana kerajaan Mesias nanti? Di bumi, Cong. Udah jelas ini loh. Bahkan malaikat Gabriel aja berkata, nanti kerajaan Yesus tuh di bumi. Dia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub. Dan kerajaannya tidak akan musnah, kekal. Di mana kerajaan kekalnya? Di bumi, Cong, bukan di surga, Cong. Bagaimana ada orang Kristen berhayal, aku ke surga nanti, Bu? Lah, kalau Yesus raja kita di bumi, lah kita di surga, nanti rajanya siapa? Karena dikatakan surga akan turun ke bumi. Kerajaan dimensi roh itu akan kembali overlapping, akan kembali tumpang tindih, akan kembali menyatu. Kerajaan surga akan kembali berotoritas di bumi. Kerajaan surga akan kembali berkuasa atas kerajaan manusia di bumi ini. Dikatakan Yerusalem baru itu turun. Itu adalah gambar daripada taman di sebelah timur di Eden. Lah kok Anda masih berpikir ke surga, ini bagaimana ini? Karena ada banyak gereja yang mengajarkan kalau mau selamat ikut Yesus ke surga. Bahkan apologet Kristen sendiri mengencourage Anda untuk masuk surga. Padahal Alkitab berkata, no, kamu bukan ke surga, nanti ke bumi, Cong. Hah? Bagaimana pesan kerajaan surga ini bisa miss? Bisa miss. Sehingga orang Kristen itu berpikir bahwa kehidupan dunia ini nggak penting. Bagaimana pesan kerajaan surga, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi, bisa miss di kita. Yesus datang to bring the kingdom, pemerintahan Allah di bumi. Lah kok kita mau ke sana? Padahal Alkitab mengatakan manusia tidak boleh masuk surga. Anda baca Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu diciptakan berkuasa di bumi. Saya kasih tahu Anda, itu namanya tujuan mula-mula Allah menciptakan Adam. Sekali Allah menetapkan tujuan penciptaan, maka tujuan itu nggak pernah berubah. Saya ulangi, sekali Allah menetapkan tujuan penciptaan, maka tujuan penciptaannya itu tidak pernah berubah. Kalau kita bergeser daripada tujuan Allah menciptakan, namanya dosa. Dosa itu hanya meleset dari tujuan penciptaan sejak semula. Jatuh dari kasih karunia. Ya, makanya malaikat itu dikatakan dosa. Kenapa? Dia memberontak. Tujuan penciptaan malaikat adalah melayani Tuhan, memberikan penyembahan, memuji Tuhan. Ketika mereka pujian itu dipakai untuk dirinya sendiri, itu namanya misuse, meleset dari tujuan penciptaan. Itu namanya dosa. Ngerti ya? Lah manusia begitu. Manusia diciptakan untuk menjadi penguasa di bumi ini. Ketika manusia itu memberontak, dia berdosa, dia meleset dari tujuan. Dan tujuan Yesus ke bumi bukan membawa manusia ke surga, tapi mengembalikan kedudukan posisi manusia di bumi sebagai raja, imam, dan apa? Tuhan, penguasa di bumi. Anda baca Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Yesus Kristus sebagai anak domba Allah menebus kita dan membeli kita dengan darahnya yang mahal dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Untuk apa? Untuk menjadikan kita raja-raja. Anda baca tuh Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Mengembalikan lagi kerajaan manusia di bumi ini, mengembalikan lagi posisi Adam sebagai raja di bumi ini, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, mengembalikan lagi posisi Adam sebagai imam. Dan mereka akan kembali berkuasa di bumi, memerintah di bumi. Gitu teman-teman ya. Pak Wahyu, open camp Pak. Masuk Komasa mesti open camp ini. Ntar ya teman-teman ya. Ntar ya.
Tuh ya teman-teman ya. Inilah kebodohan mereka. Mereka berpikir dia mau masuk surga. Lah surga bukan diciptakan untuk manusia kok masuk surga. Karena apa? Memang karena orang Kristen nggak baca Alkitab. Banyak orang Kristen tuh nggak membaca Alkitab, teman-teman. Mereka tuh cuma kayak orang Muslim itu tadi, kayak ibu-ibu tadi loh yang diskusi sama Bang Edis. Mak denger dari ustadznya doang. Tapi mereka nggak baca Alkitab. Ya, jadi percaya apapun yang dikatakan tanpa dia baca Alkitab. Saya nggak pernah baca Alkitab. Halo, Assalamualaikum. Harus bisa buka cam Pak kalau ke tempat saya Pak. Kenapa? Harus open cam. Oh, belum bisa saya. Iya, bisa turun dulu ya. Nanti cari follower dulu Pak ya. Kalau udah bisa open cam baru ke sini. Bentar ya. Dan ini ada juga nih orang bodoh nih, astronot sudah ke ruang angkasa menemukan surga. Botol kali kalau surga di luar angkasa. Habis pikir ya, ini kesalahan makan atau kesalahan cemilan sih di kalian itu. Aduh, bentar aku nggak bisa keluar dari ini ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ya, kalian di Indonesia itu salah cemilan apa gimana ya? Kecil, ini apa? Kecil, otaknya kecil, nggak bisa mikir. 5% sih. Ya sedikit yang bisa, kayak saya tadi lihat ibu-ibu tadi ya dari Malaysia tadi, namanya siapa namanya? Santi siapa Purba begitu. Cara dia menjawab itu saya prihatin banget loh. Udah usia 58 tahun tapi ya mungkin makanannya kurang bergizi teman-teman. Diajak mikir yang agak panjang itu berat. Ya kadang saya kalau apa ya? Kalau denger gitu ya, saya suka kesel, suka apa ya? Ini orang-orang kalian di Indonesia tuh cemilannya apa sih gitu? Apa micin gitu? Pikirnya itu nggak bisa tokcer gitu loh, nggak bisa apa ya? Nggak bisa kebuka gitu. Apa mungkin ada selaput yang menutupi mata mereka apa bagaimana ya? Sudah dibukakan begitu banyak hal juga masih nggak, di otaknya tuh kayak mampet loh, nggak bisa berpikir. Saya juga heran. Dan itu rata-rata, mostly sebagian besar. Prihatin. Saya sih prihatin ya dengar-dengar kayak gitu. Ini kadang dalam hati saya bilang, ya Tuhan, maaf ya kalau saya kadang menghakimi. Ini saya makan apa sih kalian di Indonesia? Salah cemilan apa kurang vitamin apa salah imunisasi, saya juga nggak ngerti. Ini tuh kurang lengkap apa gimana, saya nggak ngerti juga tuh kalian. Gitu loh. Ya. Diajak ngomong itu padahal yang sederhana aja nggak ngerti-ngerti. Jadi kadang-kadang betul-betul. Hello, Muslim Kristen. how are you? Ya, Rehan Muslim Kristen. I'm Muslim. Ya, in my account you must open cam. Okay. Are you from Indonesia? No, I'm from Pakistan. Oh ya, please open cam. You can go like on audio. You open cam. Okay, I open cam. My new idea. I'm not open cam. Ya, well you find your followers first and then you can open cam, okay? You can. Ya, ini pada nggak bisa open cam.
Kita baru saja mendengar pembahasan dari Sofiatul Al-Hayat tentang kata Allah. Dan ini memang topik yang sering membingungkan banyak orang Kristen. Apakah Allah dalam Alkitab sama dengan Allah dalam Al-Quran? Nah, mari kita selidiki bersama. Kata Allah memang digunakan oleh orang Arab Kristen jauh sebelum Islam muncul. Tapi, apakah itu berarti Allah dalam Alkitab dan Allah dalam Islam adalah Tuhan yang sama? Sebagian orang berkata, ya, kan sama-sama Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Apakah karakter Allah dalam Alkitab sama dengan karakter Allah dalam Islam? Pertama, Allah dalam Alkitab dikatakan, Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang bisa dikenal secara pribadi. Dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16. Allah dalam Islam disebutkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Quran Surah Al-Ikhlas 112 ayat 3. Ini perbedaan yang sangat besar. Dalam Alkitab, Allah adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia mengutus Yesus, anak Allah, untuk menyelamatkan kita. Tapi dalam Islam, konsep ini ditolak sepenuhnya. Kalau karakternya saja berbeda, apakah masih bisa dibilang sama? Yesus berkata, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus sendiri berkata bahwa Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Jadi kalau seseorang menolak Yesus sebagai anak Allah, apakah dia benar-benar mengenal Allah yang sejati? Ini bukan soal persamaan bahasa, tapi soal siapa yang sebenarnya kita sembah. Jangan sampai kita salah mengenal Tuhan yang sejati. Kalau kamu diberkati dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan pendapatmu di komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan tentu saja, subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Al-Murid Kristus. Berikut adalah ayat-ayat penting yang perlu kamu catat. Salam Murid Kristus.